Hey teman-teman, selamat datang di penerbangan All Things ini. Siap-siap buat fakta-fakta mengejutkan seputar penerbangan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Kita bakal ngungkapin rahasia dari makanan pesawat yang kurang enak, sampai gimana memilih kursi yang aman bisa jadi penyelamat hidup. Ini dia rahasia penerbangan yang jarang diketahui penumpang. Oke, siap-siap untuk proses boarding. Kita semua tahu, ini bisa jadi momen yang agak bikin pusing. Udah lewatin pemeriksaan keamanan bandara, sampai di gerbang, tiba-tiba lihat antrian panjang penumpang menunggu boarding. Tapi tahu nggak perlu buru-buru masuk antrian. Sebagian besar maskapai udah menetapkan kursi untuk penumpang sebelumnya, dan meskipun ada yang memanggil kelompok-kelompok tertentu untuk boarding, kamu bisa santai dan masuk paling akhir. Ini cara paling gampang buat mengurangi waktu di pesawat. Selama tas jinjingmu nggak terlalu besar dan susah dimasukin di tempat penyimpanan di atas kepala, nggak perlu berdiri di antrian. Kursimu udah punya nama. Boarding terakhir juga, berarti lebih sedikit orang memadati gerbang dan jembatan pesawat, mempercepat keseluruhan proses. Jadi, santai aja, nikmatin perjalanan, dan simak rahasia penerbangan yang biasanya nggak mereka ceritain ke semua orang. Sambil nunggu, coba deh lihat boarding pass kamu. Kode alfanumerik 6 digit yang ada di sebagian besar boarding pass, disebut Passenger Name Record, digunakan buat identifikasi penumpang, khususnya kalau ada lebih dari satu penumpang dengan nama yang sama. Nah, kode ini dicatat di database sistem reservasi komputer yang berisi jadwal penerbangan tiap penumpang dan bisa ngasih banyak info tentang kamu, termasuk tanggal lahir dan kontak. Ini salah satu alasan utama kenapa kamu sebaiknya nggak buang boarding pass di tempat sampah umum. Selain itu, database yang sesuai dengan kode ini berisi info kartu kredit, detail paspor, sampai alamat IP kalau pesan tiket online. Tapi kalau kode yang terkoneksi dengan semua info pribadi kamu itu kelihatan ngeri, semoga kamu nggak nemuin kode berikutnya di boarding pass kamu. Penumpang yang nemuin kode 4S di tiket mereka mungkin bakal disuruh lewat pemeriksaan keamanan tambahan. Kenapa? Singkatnya, itu kepanjangan dari Secondary Security Screening Selection. Kode ini ditambahin ke boarding pass penumpang yang dianggap mencurigakan sama maskapai. Kita tahu dong, bandara ngambil serius soal keamanan. Beberapa hal yang kelihatan aman buat kita bisa dianggap mencurigakan sama petugas maskapai. Terbang dadakan, beli tiket satu arah, atau bayar pakai cash. Semuanya bisa kelihatan agak mencurigakan di meja keamanan bandara. Jadi tenang aja, kalau sampai lihat kode itu di boarding pass kamu, tentukan aja kalau nggak ada yang disembunyikan. Bahwa pesawat udara itu mesin berat gila sih. Mikirin bahwa pesawat komersial ukuran rata-rata punya berat lepas landas maksimal sekitar 80 ton. Ini termasuk 41 ton bahan bakar, serta 20 ton penumpang, kru, dan kargo. Meskipun besar, pesawat masih bisa mengalami masalah di udara. Terutama karena ada banyak hal lain yang berkeliaran di sana di langit. Gak perlu diragukan lagi, tabrakan antara pesawat dan burung jarang berakhir baik, khususnya buat burungnya. Tapi bisa bikin kerusakan juga ke pesawat kalau nabrak dengan kecepatan tinggi, kayak yang terjadi sama pesawat Turkish Airlines ini pada tahun 2015. Beruntungnya, penumpang semua aman, tapi sayangnya burungnya nggak seberuntung itu. Di Amerika Serikat, ada lebih dari 13.000 kali tabrakan pesawat dengan burung tiap tahunnya, kadang-kadang sampai parah dan bisa merusak mesin pesawat. Dan seperti yang bisa dibayangkan, pagar dan dinding gak terlalu efektif buat ngejauhin burung dari landasan pesawat. Jadi bandara harus kreatif buat mencegah kecelakaan yang berhubungan dengan burung. Salah satu metodenya yang dipakai di Bandara Reagan National di Virginia adalah menembakkan peluru kosong buat ngeremehin burung dari bandara. Ada juga bandara lain yang bikin lingkungan mereka kurang ramah buat burung, dengan ngebendung kolam dan ganti rumput dengan kerikil. Bandara di Salt Lake City malah pakai babi buat mencari dan makan telur burung camar. Beberapa bandara, seperti Bandara Lourdes Tarbes-Pyrénées di Prancis, menyalakan layar LED dengan gambar mata besar berkeliling buat ngeremehin burung pemangsa, kayak semacam pengusir setan di dunia penerbangan. Tapi bukan cuma burung yang jadi masalah buat bandara, cuaca ekstrim juga nggak bisa diusir cuma dengan tatapan tajam dari sepasang mata LED. Guys, badai es itu serius banget deh buat pesawat, bisa bikin rusak parah. Hidung pesawat ini sampai berantakan gara-gara kena hujan es sebesar bola golf. Abis terbang lewat badai es, jendelanya pecah sampai para pilot harus mendarat hampir aja buta total. Keajaiban banget nggak ada yang cedera, kecuali dompet maskapai yang nanggung biaya perbaikan pastinya.
Badai es memang bikin deg-degan, tapi ada juga yang khawatir kalau pesawat kena petir. Meski kelihatannya kayak bercanda, ternyata diperkirakan setiap pesawat di armada komersial kena petir setidaknya sekali setiap tahun. Meskipun terdengar horor, sebenarnya nggak serem-serem amat kok. Sebelum pesawat mulai dinas, mereka kena simulasi petir dulu buat tes konduktivitasnya. Biar pasti petir bisa jalan tanpa terhalang di lapisan luar pesawat dan balik ke langit lewat hidung atau ujung sayap, tanpa bikin masalah buat yang di dalam pesawat. Kecuali mungkin celana dalam yang bisa sedikit berantakan. Pernah nggak sih kamu pakai toilet pesawat terus kepikiran wah nih kotoran bakal kemana ya setelah ditarik tuas? Nah, kontrari sama mitos populer, toilet pesawat nggak boleh dikosongin langsung ke langit, meski kejadian nggak terduga kan sering terjadi. Jadi begini, pas kamu nge-flush toilet pesawat, ada semacam hantaman super kenceng yang ngisap kotoran pakai air secuil buat hemat berat dan ruang di pesawat. Terus isinya pergi ke tangki besar yang penuh disinfektan. Pas penerbangan selesai, campuran tadi disedot ke tangki di bandara dan langsung dibuang. Tapi, nih, gumpalan beku abu Smurf yang kamu lihat di sini, itu terdiri dari campuran kotoran manusia dan disinfektan warna biru. Dan ditemukan di tanah loh. Jatuh dari pesawat tahun 2017. Ada setidaknya 27 kejadian dokumentasi meteor es biru. Macam gini, di Amerika Serikat antara 1979 dan 2003, termasuk kejadian es biru, ngejatuhin atap rumah di bawah, jalur pesawat mendarat di bandara. Meskipun gak ada cara buat pilot atau pramugari ngelakuin lelucon es biru, kadang bocoran sengaja bisa terjadi dari tangki septik pesawat. Jadi, kalau tiba-tiba nemu gumpalan es biru gede di halaman belakang, yakin deh, itu bukan es krim rasa blueberry. Jangan dijilat-jilat. Tapi ngomongin toilet di ketinggian, mungkin kamu nggak tahu kalau sebenarnya ada cara rahasia buat membuka toilet pesawat dari luar. Nih, kalau suatu saat anak kecil keterusan di toilet pesawat, atau kamu lagi pengen diusir dari pesawat gara-gara kelakuannya creepy sama orang asing, sebenarnya kamu bisa membuka pintu toilet dari luar cuma dengan satu jari. Di sebagian besar kabin, kunci pintu toilet ada di belakang papan tanda toilet. Kayak yang ini, buat pramugari, pakai kalau lagi darurat. Buat bukanya, cukup angkat papan tanda toilet, geser knob ke posisi terbuka, terus lari aja, secepat kilat, sebelum pramugari nangkep kamu kayak penjahat kecil yang kamu emang beneran. Nggak ada hubungannya sih, tapi pernah kepikiran nggak kenapa makanan di pesawat selalu diketawain jelek? Apa sih rahasia di balik makanan pesawat? Nggak kayak yang banyak dipikirin, sebagian besar makanan di pesawat nggak dicongel, tapi malah dibekuin cepet, terus dibawa ke pesawat buat pramugari panasin dan sajikan di dalam pesawat. Beberapa maskapai mewah bahkan punya chef dan dapur sendiri di pesawat. Kayak yang ada di beberapa penerbangan Etihad Airways. Tapi meski begitu, makanan di udara tetap nggak bisa ngalahin restoran bintang 5 di darat. Nah loh, emangnya apa sih yang bikin makanan di pesawat rasanya jelek banget? Ternyata ini karena biologi manusia dasar. Kabin pesawat punya tingkat kelembapan serendah 10% selama di udara, yang ternyata lebih kering dari gurun Sahara. Pas kelembapan segitu rendah, hidung kita jadi dehidrasi dan ngeganggu kemampuan kita untuk merasakan rasa dan bau. Setelah beberapa waktu di kabin pesawat, kemampuan lidah kita merasakan rasa manis bisa turun antara 15 dan 20%, sementara rasa asin bisa jadi lebih tumpul sebanyak 20 hingga 30%. Untuk ngatasin ini, beberapa maskapai nambahin garam dan gula dalam jumlah besar di makanan mereka. Jadi kemungkinan besar, kalori yang kamu konsumsi dari makanan di pesawat lebih banyak dari yang kamu kira. Gak cuma penumpang aja yang punya masalah makanan di langit. Ada aturan-aturan khusus banget soal apa yang boleh dan enggak boleh dimakan pilot selama kerja. Dan ini nggak sembarangan ya. Pilot dan co-pilot diingetin buat nggak makan makanan yang sama saat kerja, sebagai langkah pencegahan buat hindarin keracunan makanan bersama. Kalau ada yang nggak beres sama makanan pilot satu sampai muntah-muntah gitu, pilot yang lain bisa take over. Tapi tetap ada aturan baku soal makanan pilot. Di beberapa maskapai, pilot bisa dapat makanan dari menu first class, sementara co-pilot mungkin cuma dapat dari menu business class. Pasti jadi makan malam yang agak aneh tuh. Dari semua rahasia penerbangan tadi, yang paling bikin kaget buatku adalah tentang kotoran toilet yang beku kebiruan itu. Siapa sangka ya,
Jadi, gimana dengan kamu? Ada rahasia penerbangan lain yang kamu tahu atau pengalaman sendiri? Kalau tidak, jangan lupa untuk ngikuti bagian kedua kami nanti ya. Bagi di komentar di bawah, dan terima kasih udah terbang bersama All Things. Sampai jumpa lagi.